Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, di pagi hari ini, saya kedatangan tamu yang luar biasa, istimewa. Ada Kiai, ada Bari, ada Dedi, Ustadz Dedi. Ustadz Dedi, apa kabar Dek? Alhamdulillah baik. Baik ya? Selalu. Janggutnya nggak panjang. Gimana kondisi sekarang? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Apa kegiatan hari-hari sekarang? Kegiatan Selain hari-hari ngajar ngaji, selain ngajar ngaji kita juga aktif di pemerintahan desa, Oh itu ya? bantu kegiatan-kegiatan umat lah untuk kepentingan. Apa itu sekde itu kan? Iya. Oh sekde, wah. Dulu sekde jadi pegawai negeri loh. Atau sekarang gaji, yang penting kebuatan dulu deh. Karena pulau lagi nak urusan itu gaji, yang itu nomor sekian. Yang penting pengabdiannya itu ya, yang pentingnya. Muda, berkarya, mantep, woi luar biasa. Melawan ini, melawan itu nah. Jangan kalau melawan arus, kalau mudi ya, itu. Mudi berperahu, melawan arus, kalau tidak kuat, tangan, tidak kuat kemudinya. Yang tidak boleh melawan di wujud dunia itu satu melawan Tuhan, kedua melawan orang tua, ketiga melawan guru. Kalau melawan wong yang menzalimi kita boleh. Oh boleh ya. Wong tua, Tuhan, wong tua, Allah, guru. Besok lagi yang namanya. Tak apa itu? Pemerintah. Iya sama lah, iya. Negeri ini kalau udah kata pemerintahnya lah, kaca walau bulu, ya udah. Oh guru tuh ulama lah maksudnya. Kalau antum mana? Nggak tuh ada tambahan dari guru. Saya alhamdulillah saya. Alhamdulillah Kiai Siko ini seharusnya berangkat 2020 tapi kena corona ditunda 2021, 2022 tertunda juga dibatasi oleh porsi itu. Porsinya lebih mudah gitu kan. Bukan lebih awal tahun tapi lebih mudah tahun akhirnya ditundalah keberangkatannya. Termasuk aku juga ditunda. Saya Kiai. Selain ngajar aku kegiatan di sana Kiai. Gitu ya. Oh yo, aktif di NU, Kiai NU Galuh ini, Allahu Akbar, ya. Ormas ya, ngajar ngaji. Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila juga. Sebagai penasehat. Bagus itu, aku dulu termasuk ini aktivis juga, maksudnya itu termasuk di dalamnya maksudnya itu dengan bajunya segala macam. Oh ini waktu itu merantau waktu ke Malaysia, mampir di Batam, mampir di apa. Termasuk tolong nggak oleh rombongan Pemuda Pancasila tuh. Kita nginap di poskunya ya kan. Ketika itu ya. Iya. Kalau kita itu bisa bergabung dengan lembaga organisasi yang minimal kita punya kawan. Begaul ya. Lama-lama ada kan. Itu yang penting. Nasional sampai internasional terlebih. Jadi begini, uji organisasi ini sebuah tempat silaturahmi juga. Organisasi yang bagus gitu ya. Kumpul pada orang-orang ini jelas-jelas orang-orang yang baik lah menurut ukurannya kan. Iya. Sama saudara tambah Kalau seiman jelas bersaudara. gitu ya mantap. Kalau seiman jelas bersaudara. Maksud Ustaz Dedi dulu SD-nya di Remban ya. SD di Remban, kemudian SMP MTS di Lesung Batu. Sembatu. Terus nanti lagi Aliannya di Palembang langsung nyambung ke Kediri Jawa Timur. Kediri Jawa Timur. Pondok apa itu? Di Pondok Al-Fatah. Oh, Al-Fatah ya. Mantap yang saya bergaul itu. Disempatkan untuk pondok sebentar ya. Memang lah. Jaya. Tapi ilmu yang bermanfaat. Nah itu. Iya. Para pemirsa dimanapun saja berada, saya hari ini ketemu tokoh dan ulama ya. Tokoh dan ulama ini beliau-beliau orang-orang yang banyak kesibukan hari-harinya, harus siuman tentunya. Sekarang kalau sededi lah ada ngurus lah, bukan tidak ngurus nambah lagi gawean ini. Lah ngurus desa dulu luar biasa tuh. Yo, namun diajak
Itu dia aja melo Ada pesan Rasulullah itu macam mana? Khairun nas khairun nas anfa'uhum linnas ya. nas. Itu Jadi hidup yang berarti itu hidup yang bermanfaat buat orang lain. Berguna. Ayo, jangan nyerut di dunia udah tua. Allah. Kadang lagi hidup lah sudah uang lah bingung. Kita lewat, udah mati-mati itu sih. Itu baru-baru nak merindukan gitu. Kalau ada istilah silaturahmi memanjangkan umur ya, memanjangkan umur kemudian memurahkan rezeki itu sebenarnya kajian itu. Bukan umur yang panjang, ada juga umur yang panjang. Yang panjang niat maksud itu, panjang tak tanggung. Nabi Ilyas, Nabi Al-Hijr itu sampai sekarang masih hidup. Nabi Ilyas ketika nak dicabut nyawanya, Nabi Ilyas ngomong, jangan dulu malaikat. Dia aku dah baca di zikir lagi. Kemudian kalau aku lagi dicabut, aku dah baca di rumahnya Rasulullah. Dia kan mampu dengan Allah. Jangan lihat ganggu yang tu ya, cikgu tu. Nabi lagi itu juga. Maka ketika Rasulullah lagi duduk, datanglah orang dua yang sama belakangnya, nak kenalan dengan Rasulullah. Oh ya Rasulullah, siapa kamu ni? Itu. Kami ni orang yang tidak hidup di zaman kau ya Rasulullah. Bingung Rasulullah. Bangsa jin atau bangsa manusia? Bangsa manusia. Kenalan dulu. Kamu Nabi dia, dan Nabi lagi dia. Berdoa anak yang umur nak ketemu dengan Rasulullah. Ketinggalan orang berdoa panjang umur. Tadi ni yang ini kita mati. Tadi ni yang ini berdoa panjang umur tu bagus ya berarti. Kalau kiai ada doa yang panjang umur. Tapi aku pernah ya ketemu dengan orang yang memang mengamalkan yang wabal khair, wabal barokah, wabal nikmat, wabal sehat, wabal kuat. Umur sekarang 80. Jadi aku nak minta puluk macam itu ya. Minta sama yang membuat. Iya, maksudnya minta doa itu kan doa. Kita nak sehat, nak kuat, nak berzikir, mati masuk surga. Allah Akbar. Salah ni ya. Mau berdoa. Terus Kiai pesan Kiai buat para pemirsa mana saja berada, warga Nahdien apa ya? Iya. Ya, satu dalam kehidupan ini kita harus selalu memandang kepada seseorang, siapapun juga, hamba Allah ini selalu husnudzon, selalu positif. Karena tidak tahu kehidupan kita kemungkinan sekarang dalam suatu keadaan baik, bisa saja Allah menentukan sesuatu yang gak baik, karena itu semuanya kehendak Allah. Ya, mungkin kita memandang orang sekarang baru di bawah, ya mungkin Allah bisa membalik, yang di bawah bisa di atas, yang di atas bisa di bawah. Kayak itu semuanya kayak Allah. roda ya. Itu Allah yang menghendaki. Dan juga kita tidak bisa memandang orang yang baru fasik, banyak melakukan satu dosa, bahwa dia akan selalu berbuat dosa. Allah juga akan bisa mengampuni mereka dan bisa menjadi orang-orang yang baik dan bisa juga berjalan di jalan Allah. Makanya kita tidak bisa memandang seseorang bahwa yang orang yang tidak baik akan selalu tidak baik. Tapi mungkin bisa terjadi Allah itu akan mengangkat dan mengampuni daripada mereka menjadi orang yang baik. Itu akan membentuk diri kita menjadi orang yang baik, itu tidak akan takabur kan? Itu dalam satu kehidupan kita belum tentu juga, tidak tahu juga. Sekarang baru berjalan dalam satu kebaikan, tapi tidak tahu Ke depannya. ke depan kita Allah menentukan yang bagaimana. Makanya kita harus selalu memandang kepada hamba Allah yang namanya manusia dan hamba-hamba yang lain, selalu berhusnudzon. Ya. Berhusnudzon, makanya Berprasangka baik ya. berprasangka baik. Kita
kita selalu harus mendoakan mereka baru berbuat fasik, berbuat dosa ya. Karena Allah kan yaghfiru liman yasha, ya kan, wa yu'adzibu liman yasha. Itu semuanya kehendak Allah. Ya, makanya kita dalam kehidupan dan hati ini harus kita selalu memandang seseorang siapapun juga dengan pandangan kebaikan, supaya ya sebetulnya kita itu untuk tarbiyah diri kita sendiri kan. Artinya kalau kita memandang orang itu baik, dosa udah ada, pahala dapat. Seperti itu. Ya. Mana tahu kalaupun dia jelek, ketika kita memandang dia baik, dia jadi baik. Ya bisa. Kita selalu tenang, aman ya. aman bagi seseorang. Kalau Ustaz Dedi, Ustaz cuman pesan buat para pemirsa ya, kawan-kawan seperjuangan yang masih muda, wah itu kalender baru tadi kan? Kalender baru. Ada foto Gus Yakut, Ada pemilihan Arab juga. ada Gusmen Menteri Agama. Senior. Coba ngomong ini sini. Kira-kira ngomong buat para pejuang-pejuang Untuk pejuang agama Allah. Oke, pesan dari kita khususnya untuk para dai, para ustaz dan lain sebagainya. Dalam kita membina umat ini 1000 cara harus kita lakukan. Yang terpenting itu membentuk diri kita ini agar sambung kepada Allah, supaya sambung kepada Rasulullah, agar dalam perihal berdakwah kita tidak gampang memvonis, menghukumi, bahkan menghakimi bahwa manusia itu buruk di pandangan manusia, tetapi belum tentu buruk di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kunci ibadah itu bukan terletak daripada jaminan manusia. Ibadah itu dalam jaminan Allah. Masuknya manusia ke dalam surganya Allah itu bukan tergantung banyaknya amal kita, tapi tergantung bagaimana ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap hambanya. Perbaiki hubungan kita dengan manusia, dan perbaiki hubungan dengan Allah, dengan sesama, sahabat, kerabat, tetangga dan lain sebagainya, termasuk rekan kerja kita dimanapun kita bekerja. Mudah-mudahan umur kita diberkahi Allah. Amin. Dan kita dijamin menjadi anak yang soleh. Amin. Wah, terima kasih. Nah, inilah dapat wejangan pagi ini kita dengan 2 orang. Ini baru 2 orang tokoh yang dihadiri. Kalau bangsa ditambah 3 lagi, panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Dan amalannya lebih panjang lagi. Gitu. Barakallah. Memandang orang dengan baik ya. Nah dulu Imam Ghazali juga ya, Abdul Qadir ya, si Abdul Qadir Jailani ya. Itu ditanya muridnya, kalau jadi wali itu ngapo? Hebatnya, kata si Abdul Qadir, ya, amalanku biasa baik, tapi ada amalan khusus buatnya, yang tua, artinya yang diandalkan. Yang tua aku jadikan orang yang lebih dulu makan asam dan garam, nah kan? Walaupun ilmunya dikit, kita lebih banyak, tapi kita menghargai yang lebih tua. Yang muda kita hargai, yang muda ini tahu dewe kan, berlari kencang, nah belagu kuat, nah aku pun kuat, dia hargai. Yang kecil dihargai juga, karena yang kecil belum rusak. Dan orang yang tidak sepaham denganku, hargai juga. Mana tahu kita ngomong benar, ternyata besok tidak benar kan? Atau sebaliknya. Dan orang yang lain agama denganku, aku pandang baik juga karena mana tahu hari ini aku sebagai wali Allah, Yesus Abu Qadir, besok ketika nak meninggal dia yang lebih baik. Kacau itu. Artinya itu memandang orang yang baik. Oke, para pemirsa dimanapun saja berada, tanpa terasa 14 menit bersama orang-orang penting di Melatara ya. Kalau uji ulama Syekh Rosi ya, ini ceramah di Selangor kemarin, yang langsung ngomong nggak sempat, Buya, ya, katanya,
Buya Arrosi. Arrosi, Buya Arrosi yang kemarin sempat datang ke Selangor. Tadi dia ngomong, aku tidak sempat ngobrol dengan dia. Tapi ini cincinnya tuh yang dari aku cincin tuh. Jadi dia bilang, aku merasa bahwa orang kita lihat di TV di mana ya terkenal ya, ternyata ketika aku pergi ke daerah-daerah banyak juga orang hebat di daerah-daerah ini yang tidak sempat tertangkap oleh dunia ramai. Nah itu kan. Ini hari ini saya bersama orang yang tinggal di sini di Merotara. Jadi di Desa Remban. Desa Remban ini desa tua juga nih. Kemudian ini di SP7 di Kecamatan Nibung. SP7 ini pokoknya Kecamatan Nibung itu terakhir kami jadikan sebagai pusat tempat Desa Sadar Kerukunan. Tapi dukungannya belum terlalu mantap, jadi belum menggali niat. Nah ke depan ya mudah-mudahan. Oke pemirsa dimana saja berada, demikian. Sampai jumpa lagi. Terus tetap like, share dan komen. Semoga terus akan ketemu dengan orang-orang hebat di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.